Dalam setiap debat, kita sering kali lupa bahwa suara bukanlah sekadar gema, dan kata-kata bukan hanya deru yang merambat dalam hampa. Ada keinginan untuk membuktikan, ada hasrat untuk memenangkan, namun apakah kita telah ingat bahwa bukan lawan bicara yang harus kita tundukkan, tetapi keangkuhan diri yang seringkali menguasai pikiran. Ketika dua hati beradu, bukan hanya pikiran yang harus diuji, melainkan juga niat yang tersembunyi. Apakah kita berdebat untuk menyebarkan kebenaran, atau sekadar ingin menunjukkan keunggulan? Apakah kita mencari pemahaman, atau sekadar mendamba kemenangan? Sesungguhnya, debat yang sejati bukanlah tentang siapa yang berbicara lebih keras, tetapi tentang siapa yang dapat mendengar lebih dalam. Bukan tentang siapa yang dapat mematahkan argumen, tetapi siapa yang dapat merajut pemahaman. Tuhan tak pernah hadir dalam suara yang memekik, atau di dalam argumentasi yang membakar hati. Dia bersemayam dalam ketenangan, hadir dalam jeda antara kata, dan mengalir dalam hikmah yang tersembunyi di balik makna. Debat yang memuliakannya adalah debat yang meluruhkan ego dan mengangkat kebenaran, bukan hanya yang terpancar dari lidah, tetapi yang dirasakan dalam hati. Sebelum kita menumpahkan kata-kata, sebelum kita memancangkan pendirian, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita ingin dimengerti atau ingin mengerti? Apakah kita ingin mengubah atau ingin merendahkan? Sebab setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Sang Maha Mendengar. Tidaklah salah jika kita berbeda, karena perbedaan adalah keniscayaan yang Tuhan ciptakan. Namun cara kita menyikapi perbedaan itulah yang menunjukkan seberapa jauh kita memahami kasih-Nya. Adakah kita mampu menahan diri untuk tidak menyakiti? Adakah kita mampu meredam emosi untuk tidak menodai nilai-nilai mulia? Debat seharusnya membawa kita mendekat, bukan saling menjauhkan. Menyatukan pemahaman, bukan menanamkan kebencian. Dalam hening, dengarkanlah suara hati, bukan sekadar gema kata yang berderai. Sebab dalam setiap suara yang kita ucapkan, ada pantulan doa yang naik ke langit. Mintalah kepada Tuhan, agar setiap debat yang kita lalui, menjadi jalan untuk menemukan hikmah, bukan sekadar jalan untuk menyebarkan amarah. Agar lidah kita berbicara dengan bijaksana, bukan dengan ego yang meluap-luap tanpa kendali. Biarlah Tuhan menjadi saksi atas segala debat yang kita jalani. Bahwa di dalamnya, ada ketulusan untuk mencari yang benar, ada keinginan untuk memahami yang lain, dan ada kerendahan hati untuk mengakui ketika kita salah. Karena sesungguhnya, kemenangan yang sejati bukanlah ketika kita berhasil membungkam lawan bicara, tetapi ketika kita berhasil menyinari hati dengan cahaya kebenaran yang mendamaikan jiwa. Ada saatnya kita merasa bahwa setiap argumen yang dilontarkan adalah upaya untuk menegakkan kebenaran, namun seringkali, kebenaran itu sendiri tersembunyi dalam kebeningan hati yang mau menerima. Kita lupa bahwa debat bukanlah medan perang yang harus dimenangkan dengan luka di hati lawan, tetapi sebuah jembatan yang harus kita bangun bersama, untuk merangkai pemahaman di atas jurang perbedaan. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu menyepakati segala hal, namun Dia mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan dan merayakan keberagaman dengan sikap yang bijaksana. Ketika kita berdebat, hendaknya kita ingat bahwa setiap orang memiliki ceritanya sendiri, memiliki latar belakang dan pemahaman yang terbentuk oleh perjalanan hidup yang berbeda. Maka, janganlah kita tergesa-gesa menghakimi atau merasa paling benar, karena barangkali di sanalah Tuhan menyisipkan pelajaran yang belum pernah kita temui. Dalam kebisingan debat, mari kita temukan keheningan yang sejati, di mana hati dapat mendengar bisikan kasih Tuhan, yang memanggil kita untuk tetap rendah hati. Sebab ada kekuatan dalam ketulusan untuk mendengarkan, dan ada kebijaksanaan dalam keberanian untuk diam ketika diam adalah jalan yang lebih mendekatkan kita pada kebenaran. Kadang, debat yang sesungguhnya bukan terjadi di hadapan orang lain, tetapi dalam diri sendiri, ketika kita harus berhadapan dengan keraguan, prasangka, dan ego yang tak kasat mata. Jika dalam debat kita merasa terluka, marilah kita bertanya, apakah luka itu timbul karena keinginan kita untuk selalu menang, atau karena ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa kita mungkin salah. Dan jika kita melukai, apakah kita benar-benar berjuang demi kebenaran, atau sekadar mempertahankan rasa bangga yang kita pelihara? Biarkanlah Tuhan yang membimbing lidah kita, agar setiap kata yang kita ucapkan menjadi doa yang menuntun pada kedamaian, bukan bara yang menyulut api permusuhan. Debat yang dipenuhi kasih akan membawa kita pada jalan pencerahan, di mana kedua belah pihak sama-sama belajar dan bertumbuh. Bukan hanya untuk mencapai kesepakatan, tetapi untuk memahami bahwa ada lebih dari satu jalan menuju kebenaran.
Tuhan menciptakan banyak jalan, dan setiap jalan yang kita tempuh adalah bagian dari rencananya yang agung. Maka, biarkanlah setiap debat menjadi sarana untuk menyempurnakan diri, dan bukan untuk menjatuhkan sesama. Pada akhirnya, debat akan berlalu dan kata-kata akan hilang di telan waktu. Namun, kesan yang kita tinggalkan akan tetap hidup dalam hati yang pernah mendengarkannya. Mari kita berdebat dengan penuh cinta, agar kelak ketika kita mengenang percakapan itu, yang tertinggal adalah rasa syukur bahwa kita telah saling mengajarkan, bukan saling menyakiti. Sebab, seperti yang Tuhan ajarkan, hidup bukanlah tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang paling mampu mencintai dalam kebenaran. Jangan pernah kita lupa bahwa setiap perdebatan yang kita jalani, di sana Tuhan menyaksikan niat yang tersembunyi, dan mengetahui seberapa besar hati kita mampu merendah. Karena kemenangan sejati dalam debat bukan terletak pada bagaimana kita mampu mematahkan argumen orang lain, tetapi pada bagaimana kita mampu mematahkan keangkuhan dalam diri, dan melepaskan keinginan untuk menang demi kebaikan yang lebih besar. Dan apabila kita menyadari bahwa debat bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu ketetapan yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani, mungkin kita akan lebih mampu menghargai setiap momen ketika pikiran kita diuji, ketika hati kita ditantang untuk tetap teduh, meskipun dihadapkan pada gelombang kata-kata yang menghentak. Tuhan memberikan kesempatan untuk berdebat bukan agar kita mengeras dalam pendirian, tetapi agar kita melembut dalam pemahaman. Agar kita mengasah ketajaman nalar, tetapi tak melupakan kelembutan hati. Sesungguhnya, setiap kali kita berbicara, kita sedang menabur benih yang akan tumbuh di hati orang lain. Benih apakah yang ingin kita tanam? Apakah benih cinta yang menguatkan, ataukah duri kebencian yang melukai? Ketahuilah bahwa setiap benih akan dituai pada waktunya, dan Tuhanlah yang akan menakar seberapa tulus niat kita, seberapa bersih hati kita dalam setiap kata yang terucap. Tidak ada debat yang sia-sia jika kita menjalaninya dengan niat untuk belajar, bukan sekadar mengajar, untuk merangkul, bukan menghardik, untuk menyinari, bukan membakar. Debat yang sejati adalah ketika kita mampu melihat melampaui kata-kata, menembus dinding-dinding argumen yang kaku, dan menemukan cahaya di balik pemahaman yang berbeda. Kita diajak untuk bertumbuh, bukan sekadar untuk menang. Kita diajak untuk saling menajamkan, seperti besi menajamkan besi lainnya, bukan untuk saling menumpulkan. Sebab dalam setiap perdebatan yang jujur, Tuhan menitipkan kesempatan untuk kita memperluas wawasan, meluaskan hati, dan melangkah lebih dekat kepada kebenarannya. Di tengah keramaian suara, ada baiknya kita merenung sejenak, menarik napas panjang, dan mengingat bahwa setiap argumen yang kita lontarkan adalah pantulan dari kedalaman jiwa. Apakah jiwa kita bercahaya ataukah gelap? Apakah kita berbicara dengan niat untuk memperbaiki atau sekadar memamerkan kemampuan? Tuhan melihat bukan pada seberapa indah argumen kita, tetapi pada seberapa indah niat di baliknya. Dan Dia selalu hadir dalam ketulusan yang tidak dibuat-buat, dalam kelembutan yang tidak dipaksakan. Apabila debat mulai terasa panas dan hati mulai bergetar dalam emosi, saat itulah kita harus menyadari bahwa mungkin kita telah terlalu jauh dari jalan kasih yang Tuhan ajarkan. Kita perlu mundur sejenak, mendinginkan hati, dan kembali mengingat bahwa semua yang terjadi di dunia ini hanyalah bayangan dari kasih sayang-Nya. Setiap perdebatan yang kita jalani adalah kesempatan untuk belajar mencintai dalam cara yang lebih mendalam, mencintai kebenaran, mencintai sesama, dan mencintai hikmah yang terkandung dalam perbedaan. Jika kita mampu menundukkan ego dan membuka hati untuk belajar dari orang lain, kita akan menemukan bahwa lawan debat kita adalah guru yang menyamar, yang Tuhan hadirkan untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran hidup yang tak tertulis dalam buku. Tidak ada yang lebih mulia daripada seseorang yang mampu mengakui kekeliruannya dengan lapang dada, karena di sanalah kebesaran hati ditakar. Kemenangan yang paling luhur dalam debat adalah ketika kita mampu melangkah keluar dari arena dengan hati yang lebih damai, bukan dengan kepala yang lebih tinggi. Marilah kita belajar berbicara dengan bijaksana dan mendengarkan dengan penuh kesabaran. Tidak ada gunanya memenangkan debat jika dalam prosesnya kita kehilangan persahabatan. Tidak ada manfaatnya mengungguli orang lain jika pada akhirnya kita jauh dari Tuhan. Biarkanlah setiap debat yang kita jalani menjadi jalan untuk memperhalus budi pekerti, memperkokoh keimanan, dan memperdalam kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari satu ciptaan yang sama, yang dibentuk oleh tangan kasih-Nya. Pada akhirnya, debat bukanlah tentang siapa yang berada di pihak yang benar, tetapi tentang siapa yang lebih dekat kepada kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran sejati hanya dapat kita temukan jika kita berani melepas kebanggaan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Semoga dalam setiap debat yang kita jalani, kita selalu ingat untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga mencari makna, tidak hanya berbicara, tetapi juga merasakan, dan tidak hanya mengerti, tetapi juga memaafkan. Dalam setiap debat yang kita hadapi, ada kesempatan untuk melihat wajah Tuhan yang memantulkan dirinya dalam jiwa-jiwa yang berbeda. Di balik setiap perbedaan, Tuhan menyisipkan hikmah yang dapat menyingkap tirai ketidaktahuan, membuka mata hati, dan menyadarkan kita bahwa yang kita cari sesungguhnya bukan sekadar jawaban, melainkan pemahaman yang mengantarkan pada ketenangan. Sebab, apakah artinya kebenaran jika ia disampaikan dengan kekerasan? Apakah artinya sebuah kemenangan jika ia diraih dengan menginjak-injak perasaan? Ketika argumen mulai terasa buntu dan suara semakin lantang, ingatlah bahwa Tuhan tidak hadir dalam kebisingan yang memecah belah, tetapi dalam bisikan lembut yang mendamaikan. Tuhan menuntun kita bukan hanya melalui kemenangan, tetapi juga melalui kegagalan, bukan hanya melalui pujian, tetapi juga melalui kritik yang menyakitkan. Semua itu adalah bagian dari rencananya yang agung, untuk menempa hati agar lebih peka dan jiwa agar lebih dewasa. Sesungguhnya, dalam perdebatan, ada dua pihak yang saling berhadapan, tetapi sesungguhnya hanya ada satu hati yang harus kita menangkan, yaitu hati kita sendiri. Hati yang seringkali terjebak dalam kebanggaan dan tak mau mengalah, harus dibebaskan dari kungkungan keangkuhan. Sebab Tuhan tidak mengukur tinggi suara kita, melainkan dalamnya keikhlasan. Dia tidak menilai seberapa cerdas argumen kita, tetapi seberapa tulus niat kita untuk mencari yang hakiki. Kita perlu menyadari bahwa debat yang baik tidak akan selalu menghasilkan pemenang yang mutlak. Terkadang, justru kita akan pulang dengan membawa setitik kebijaksanaan baru, dengan sebuah kesadaran yang lebih luas tentang dunia dan manusia di dalamnya. Inilah yang sejatinya Tuhan inginkan dari setiap perdebatan, agar kita mampu merendahkan diri untuk belajar, menebarkan cinta untuk memahami, dan memupuk kedamaian untuk menenangkan. Jika dalam setiap debat kita merasa hati mengeras, marilah kita mengingat bahwa kerasnya hati adalah tanda bahwa kita terlalu bergantung pada kemampuan kita sendiri, dan lupa untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk melembutkan hati dan membuka pikiran, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya yang lebih luas. Tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali miliknya, dan tugas kita bukanlah untuk memaksakan kebenaran itu kepada orang lain, tetapi untuk menjadi cermin yang memantulkan cahaya kebenarannya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, setiap kali kita berdebat, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah berbicara dengan bijaksana? Apakah kita sudah mendengarkan dengan penuh kesabaran? Apakah kita sudah mencintai kebenaran melebihi keinginan untuk menang? Ketika kita mampu menjawab ya, untuk pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita sudah berada di jalan yang benar, meskipun hasil akhir dari perdebatan itu tidak selalu berpihak kepada kita. Debat yang sejati akan selalu berakhir dengan kedamaian, karena kebenaran yang sesungguhnya adalah sumber dari segala ketenangan. Dalam kebenaran yang Tuhan titipkan, ada jalan yang memimpin kita untuk menemukan kemuliaan jiwa dan ketulusan hati. Bukan berarti kita harus selalu menyerah pada perbedaan, tetapi kita harus selalu menaklukkan diri kita sendiri, menaklukkan keangkuhan, meredam amarah, dan memaafkan kesalahan, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Marilah kita berdebat seperti menyalakan lilin di kegelapan, yang tidak hanya menerangi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Biarlah setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun pada pemahaman, bukan menjadi bara yang menghanguskan hubungan. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja lawan debat kita sedang berjuang dengan kebimbangan yang mendalam, dan mungkin saja kata-kata kita dapat menjadi jawaban yang mereka cari, atau sebaliknya, kita yang justru mendapat jawaban dari mereka. Di hadapan Tuhan, setiap debat bukanlah tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang siapa yang lebih mampu menyampaikan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang lembut. Dalam setiap percakapan, marilah kita berdoa agar Tuhan meluruskan niat, menjaga lidah kita dari menyakiti, dan menuntun pikiran kita agar tetap jernih. Sebab kata-kata yang terucap tak akan bisa diambil kembali, namun bisa saja meninggalkan jejak yang dalam di hati orang lain. Debat bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan yang harus kita lalui untuk menemukan kebijaksanaan. Setiap perselisihan adalah ladang di mana kita menabur kebajikan, jika kita mampu bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam menilai. Tuhan selalu mengawasi, dan Dia tahu seberapa besar usaha kita untuk bersikap adil, seberapa dalam kita berusaha mengerti, dan seberapa tulus kita menginginkan kebenaran yang sejati. Semoga setiap debat yang kita jalani selalu menjadi ladang pahala dan keindahan,
bukan sekadar panggung untuk mempertontonkan kehebatan diri.